Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Ans, pelajaran PAI kelas 3. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan karena kita semua senantiasa masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Bisa doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dan semangat untuk tetap belajar. Gimana tugas yang kemarin sudah dikerjakan belum? Menulis surat An-Nasr. Sudah ya? Ya, sebagian sudah mengirim kemesraan dan sebagian juga sudah bisa koreksi. Terima kasih kepada yang sudah mengerjakan. Untuk yang belum, yuk semangat mengerjakan tugas surat An-Nasr. Hari ini Mister lanjutkan dengan materi kita yang baru. Ada yang tahu materinya tentang apa? Tentang Nabi Muhammad panutanku. Nabi Muhammad idolaku. Tapi sebelum dilanjutkan tentang materi Nabi Muhammad panutanku, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersama-sama mengulangi murojaah surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Mari bersama-sama misraan diawali dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, barusan kita melafalkan bersama surat An-Nasr. Anak-anak semuanya, ada yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad itu siapa? Insya Allah sebagian dari kalian atau semuanya sudah tahu. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nah, tidak apa, misalnya akan ulang tentang Nabi Muhammad itu siapa dengan cara bermain tepuk. Sudah tahu kira-kira tepuknya bagaimana? Ya, mungkin kalian sudah ada yang tahu. Sekarang kalian perhatikan dulu bagaimana Mister bermain tepuk tentang Nabi Muhammad. Dimulai ya, siap, perhatikan. Nabiku Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Mekah, tahunnya tahun gajah, sifatnya mandiri, sifatnya percaya diri. Nah, sebagian seperti itu tepuk tentang Nabi Muhammad. Kok Mister tadi cuma bilang sifatnya percaya diri dan sifatnya mandiri? Apakah Nabi Muhammad hanya punya dua sifat? Tidak. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat terpuji yang lainnya. Karena Nabi Muhammad adalah seorang uswatun hasanah,
seorang yang patut ditiru dan diteladani, terlebih oleh kita sebagai umatnya beliau. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan sedikit bercerita tentang kemandirian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ketika dilahirkan ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu. Setelah beliau dilahirkan, betapa bahagianya keluarga besar Nabi Muhammad, terlebih kakeknya Abdul Muthalib. Setelah beberapa tahun dalam asuhan Suwaibah dan Halimah Asy-Sya'diyah, Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk mengunjungi kuburan ayahnya. Dalam perjalanan pulang, selepas mengunjungi kuburan ayahnya, tiba-tiba ibunya menderita sakit. Dan ternyata sakit itu menjadikan ibunya meninggal dunia. Betapa sedihnya Nabi Muhammad di saat dia lahir tidak tahu ayahnya, dan di usia 6 tahun dia harus ditinggal oleh ibunya. Semenjak itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad juga diminta oleh kakeknya untuk menggembala kambing. Coba bayangkan, di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Nabi Muhammad diajarkan oleh kakeknya menggembala kambing. Kalau menggembala kambing kira-kira di dalam rumah apa di luar rumah? Ya di luar rumah, di lapangan, di tempat banyak rumputnya. Kira-kira panas tidak? Panas. Nah, tapi tak berselang lama, di usia 8 tahun Nabi Muhammad pun harus ditinggalkan oleh kakeknya. Kakeknya telah meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad sama siapa? Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya betul, bernama Abu Thalib. Saat bersama Abu Thalib inilah Nabi Muhammad diajak untuk menemaninya berjualan, berdagang. Begitu seterusnya sampai Nabi Muhammad berusia 25 tahun, dia menjadi seorang yang bekerja keras, menjadi seorang yang mandiri. Nah, betapa hebatnya perjuangan Nabi Muhammad dan menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang mandiri. Kemudian cerita yang kedua adalah tentang percaya diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang yang percaya diri, karena pada saat itu hampir seluruh penduduk Mekah adalah para penyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama yang baru, yaitu agama Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak percaya diri, mana mungkin Islam sampai tersebar sampai ke Indonesia? Mana mungkin Nabi Muhammad mau menyebarkan agama Islam? Tapi karena Nabi Muhammad yakin bahwa yang disampaikan itu adalah benar, Nabi Muhammad pun menyampaikan ajaran baru, meskipun ditentang oleh banyak orang, meskipun dilawan oleh banyak orang. Karena sifat percaya diri itulah Nabi Muhammad kemudian berhasil menyebarkan agama Islam sampai sekarang, sehingga sudah masuk ke penjuru dunia. Nah, itulah anak-anakku semuanya tentang kisah kemandirian dan sikap percaya diri Nabi Muhammad. Oleh karena itu, apa yang perlu kita tiru dari sifat Nabi Muhammad? Yang pertama, percaya diri. Kita tidak boleh minder.
harus percaya apa yang kita lakukan. Yang kedua, mandiri, melakukan sesuatu yang kita bisa dan kita mampu. Paling tidak dalam melakukan tugas-tugas di rumah, misalnya mengerjakan tugas online, misalnya ambil makan sendiri, misalnya merapikan tempat tidur dan sebagainya. Nah, pelajaran berikutnya diserahkan menjelaskan tentang apa itu percaya diri, apa itu mandiri. Demikian dari misraan. Sebelum misra akhiri, kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.